Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Al-Misbah Bapak Iing Ahmad Nasruddin MPDI, yang terhormat Wakamat Bidang Kurikulum Ibu Siti Jubaidah MMPD, yang terhormat Wakamat Bidang Kesiswaan Ibu Dr. Randa NET, yang terhormat Dewan Guru MTS Al-Misbah, yang terhormat Ibu Bapak Orang Tua Wali Siswa MTS Al-Misbah tahun pelajaran 2021-2022. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam acara madsama dan sosialisasi program madrasah secara virtual. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Heni Rohaini SAG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu prakata Ketua Panitia Bapak Hasan M. Abdullah SH, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Misbah Bapak Iing Ahmad Nasruddin MPDI. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Ibu Siti Zubaidah MPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Ibu Dr. Anda NET. Bapak Ibu orang tua wali peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah, ya. Dari sejak awal penerimaan peserta didik baru hingga hari ini, saya selaku perwakilan panitia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral maupun spiritual, juga kepada Bapak Ibu wali peserta didik baru yang sudah memberikan kesediaannya untuk mendaftarkan, menyekolahkan putra-putrinya di MTS kami. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Alhamdulillah, sebagai laporan saya menyatakan bahwa alhamdulillah MTS Al-Misbah hari ini peserta didik baru baik kelas 7 maupun kelas 8 dan 9 pindahan yang hari ini dan selanjutnya akan mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah sebagai arena atau acara pepeling pertama kali masuk ke MTS Al-Misbah, ya. Dan selanjutnya juga mungkin diadakan sosialisasi program madrasah untuk khususnya Bapak Ibu orang tua wali peserta didik baru. Demikian laporan dari panitia yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Madrasah MTS Al-Misbah sekaligus membuka kegiatan matsama dan sosialisasi program madrasah tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak Iing Ahmad Nasruddin MPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru MTS Al-Misbah, yang saya hormati para panitia kegiatan matsama pada saat ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu wali siswa
MTS Al-Misbah, yang saya hormati anak-anakku sekalian, siswa baru MTS Al-Misbah tahun pelajaran 2021-2022. Setelahnya kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, terutama adalah nikmat iman dan Islam, dan juga adalah nikmat sehat walafiat di tengah-tengah mewabah pandemi pada saat ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua dan juga orang tua di rumah, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, kegiatan matsama pada saat ini, atau kalau di dinas itu disebut dengan istilah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sedangkan kami sebagai madrasah menggunakan atau biasa menggunakan kata matsama, masa ta'aruf madrasah. Intinya sama, yaitu adalah perkenalan. Ya. Intinya sama, yaitu adalah perkenalan kepada siswa-siswi yang baru mendaftarkan ke sekolah untuk mengenal lebih jauh bagaimana dan keadaan apa atau kondisi serta kegiatan-kegiatan yang mungkin anak-anakku semua adalah asing untuk di sekolah yang baru ini. Di masa pandemi pada saat ini, sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa kita tidak bisa melaksanakan sekolah atau pembelajaran termasuk pada saat ini adalah matsama, yaitu langsung tatap muka, tapi hanya bisa dilakukan dengan cara virtual. Tapi mudah-mudahan nilainya, manfaatnya, serta apa tujuan dari kegiatan ini adalah bisa tercapai, bisa dipahami, bisa dihayati baik oleh anak-anakku semua, termasuk adalah yang mungkin orang tua juga bisa menyaksikan kegiatan matsama ini. Anak-anakku semua, yang pertama yang dapat saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua yang secara ikhlas, mungkin tidak terpaksa, ingin sekolah di MTS Al-Misbah, di sekolah kami. Itu merupakan kebanggaan yang sangat besar bagi kami sebagai pendidik, sebagai lembaga pendidikan di Al-Misbah ini. Yang kedua adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang juga sama secara ikhlas, rela anak-anaknya adalah ingin dididik di MTS Al-Misbah ini. Kemudian untuk itu saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Bisa mempercayai, bisa lembaga kami dipercaya oleh orang tua dan anak-anakku semua, peserta didik baru MTS Al-Misbah pada saat ini. Anak-anakku semua, kegiatan matsama ini kenapa kita lakukan? Kenapa harus diselenggarakan? Meskipun di masa-masa yang sulit untuk bertemu secara tatap muka, tetapi ini bagian daripada awal masuk ke tempat yang baru ini. Yang pertama, tujuannya itu pada intinya adalah hanya satu, yaitu ingin anak-anakku semua mengenal. Pertama, mengenal sesama teman. Kemarin itu adalah mungkin sesama teman SD, saat ini adalah berbeda sekolahnya. Artinya adalah yang masuk ke MTS Al-Misbah ini adalah bukan hanya dari satu lembaga, tetapi berbagai lembaga. Nah, anak-anakku semua, setelah Pak Aruf ini atau setelah matsama ini, mudah-mudahan nanti di media sosial, di WA, di HP, bahkan oleh panitia sudah dibuat kelompoknya atau grupnya, nanti bisa saling lebih mendalami, lebih mengenal, lebih memahami. Inilah teman saya yang baru ini. Yang kedua adalah bukan hanya siswa dengan siswa,
tetapi adalah bisa mungkin lebih mengenal antara orang tuanya dengan orang tuanya, sehingga sama-sama nanti bisa mengarahkan, mendidik, dan bersilaturahmi. Dan yang ketiga adalah bisa mengenal dengan para pendidik dan tenaga pendidikan kami. Insya Allah nanti akan diperkenalkan siapa saja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau istilahnya TU, guru dan TU yang akan mendidik, membimbing, mengaping dalam kegiatan pembelajaran selama anak-anakku semua adalah belajar di MTS Al-Misbah ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini akan lebih menambah rasa cinta, rasa sayang, dan juga menambah gairah untuk kegiatan pembelajaran. Meskipun pembelajaran di masa yang akan datang ini, terutama kegiatan pembelajarannya adalah sama seperti pada saat anak-anakku semua di sekolah-sekolah sebelumnya, yaitu adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Tapi insya Allah guru-guru kami, pendidik kami insya Allah bisa melaksanakannya meskipun tidak maksimal, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi intinya kegiatan pembelajaran itu adalah bukan tanggung jawab guru ataupun pendidik yang ada di kami, tapi sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab anak-anakku semua, tanggung jawab kalian semua. Mau pintar, mau bodoh, mau aktif, mau tidak, itu adalah jangan menyudutkan atau jangan melimpahkan kepada guru, tapi intinya adalah tanggung jawab anak-anakku semua. Yang kedua adalah pendidikan itu, yaitu tanggung jawab orang tuanya. Untuk itulah mohon setelahnya anak-anakku semua adalah diterima di MTS Al-Misbah pada saat ini dengan adanya ta'aruf itu. Ta'aruf ini yang akan dilaksanakan selama 3 hari dan 1 harinya adalah sosialisasi program madrasah ke orang tua. Mudah-mudahan anak-anakku semua adalah bisa terus nyaman, betah, dan bisa terus belajar di madrasah kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum ditutup pada saat ini, marilah kita buka kegiatan maksama dan sosialisasi program madrasah untuk tahun pelajaran 2021-2022 dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sekali lagi kita dalam keadaan sehat walafiat, bukan hanya anak-anakku semua, tetapi guru-gurunya pun juga adalah sehat, keluarga terutama di rumah anak-anakku semua mudah-mudahan sehat walafiat. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Madrasah MTS Al-Misbah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara mansama dan sosialisasi program madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Untuk itu marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, orang tua wali, peserta didik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada calon peserta didik MTS Al-Misbah tahun 2021 tahun 2022, selamat datang dan selamat bergabung di MTL Al-Misbah ini. Perkenalkan, nama Ibu Siti Jubaidah, mengajar matematika kelas 9 dan menjabat sebagai waka kurikulum. Dalam acara Matsama tahun 2021 ini, Ibu akan memaparkan materi tentang kurikulum dan pembelajaran. Selamat menyimak yang akan Ibu sampaikan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi KTSP ini yang dinamakan dengan kurikulum sekolah. Jadi sekolah yang satu dengan yang satunya isinya berbeda. Di dalam KTSP ini merangkum atau berisi adanya visi misi sekolah, tujuan pembelajaran di sekolah, kemudian kalender pendidikan, kompetensi dasar yang akan dicapai, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kalender pendidikan, dan semua yang akan dilaksanakan di dalam sekolah itu. Kemudian kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi darurat. Seperti sekarang ini dalam kondisi pandemi wabah COVID-19. Tetapi berlaku pula darurat bencana alam, tanah longsor, banjir, dan lainnya. Jadi tahun ini atau sekarang tahun pelajaran 2021-2022 ini setiap sekolah harus membuat kurikulum darurat, yaitu kurikulum darurat COVID-19 atau pandemi wabah COVID-19. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum MTS dengan SMP itu ada perbedaannya. Ya. Yang perbedaannya itu di dalam pelajaran agama. Selain pelajaran agama atau pelajaran umum adalah jamnya sama atau jam setiap pelajaran itu adalah sama. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A yang terdiri dari pendidikan agama, berarti di MTS itu pendidikan agama dijabarkan menjadi 5 mata pelajaran yang masing-masing pelajaran mempunyai jam pelajaran yang berbeda. Seperti yang pertama ini akidah. Satam 1 minggu 2 jam pelajaran, kemudian Al-Quran hadis 2 jam pelajaran per minggu, fikih 2 jam pelajaran per minggu, SKI 2 jam pelajaran per minggu, bahasa Arab 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang kedua PKN, PKN itu 3 jam per minggu, kemudian bahasa Indonesia 6 jam per minggu, matematika 5 jam per minggu. IPA 5 jam per minggu, IPS 5 jam per minggu, 4 jam per minggu, dan bahasa Inggris 4 jam per minggu. Kemudian kelompok B. Di kelompok B itu terdiri dari 3 pelajaran. Di sini ada seni budaya, 3 jam pelajaran per minggu, penjas atau pendidikan jasmani dan olahraga, 3 jam per minggu, prakarya 2 jam per minggu. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu muatan lokal. Muatan lokal di sini bahasa Sunda karena kita berada di Jawa Barat. Jadi muatan lokalnya yang wajib adalah bahasa Sunda, yaitu 2 jam pelajaran. Jadi selama 1 minggu itu kalian memperoleh jam pelajaran itu adalah 40 jam pelajaran. Beda dengan yang di SMP. Kalau di SMP itu hanya 40 jam pelajaran. Karena bedanya adalah 8 jam pelajaran. Yang dalam tadi pendidikan agama. Kemudian seterusnya adalah pengaturan waktu belajar. Pengaturan waktu belajar itu dalam 1 tahun dibagi menjadi 2 semester. Ya, 2 semester berarti semester 1 dan semester 2. Semester 1 dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Sedangkan semester 2 dimulai dari Januari sampai dengan Juni.
Waktu mulai kegiatan atau waktu masuk belajar. Waktu belajar dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Di MTS Al-Misbah, kegiatan pembelajaran dimulai dari jam 11 sampai dengan jam 17.25. Jadi anak-anak sudah harus sampai di sekolah itu masuk itu jam 11. Ya, nanti pulang jam 17.25 atau jam 5.25 sore. Kemudian setiap hari Kamis berarti masuk jam 10.30, berarti lebih awal. Karena di hari Kamis adalah kegiatan pembiasaan dan sholat duha berjamaah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan di pagi hari, mulai jam 8 sampai dengan sebelum jam 11. Jadwalnya nanti disesuaikan oleh pembina ekstra masing-masing. Itu ekstrakurikuler. Nanti yang mengikuti ekstrakurikuler harus menyesuaikan jadwal dari pembimbingnya masing-masing atau pembina ekstra masing-masing. Kemudian alokasi pembelajaran dalam satu hari itu dari jam pertama sampai jam ke-8. Yang jam pertama dari jam 11 sampai jam 11.40 semua siswa pembelajarannya berada di masjid. Kemudian dari jam 11.40 sampai jam 12.25 itu melaksanakan sholat duhur berjamaah dan istirahat. Jadi sholat duhur dan harus berjamaah, yang tidak sholat berarti istirahat. Kemudian dari jam 12.25 sampai dengan jam 15.45 belajar seperti biasa di kelas. Kemudian jam 15.45 sampai jam 16.05 itu istirahat sholat asar berjamaah, wajib berjamaah di sini. Kemudian jam 16.05 sampai jam 17.25 adalah bagi pembelajaran lagi di kelas. Nah di sini karena kita setiap hari Kamis ada kegiatan, berarti siswa itu harus datang atau harus masuk ke dalam masjid jam 10.30. Jadi di sini dari jam 10.30 sampai jam 11 kegiatan sholat duha berjamaah, kemudian pembelajaran yang lainnya yang berkaitan dengan kebiasaan atau pembiasaan. Kemudian berikutnya ketuntasan belajar, kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan. Yang pertama tentang kriteria ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar di MTS Al-Misbah adalah tunggal, yaitu 70. Jadi kalian nanti setiap akhir semester, kalau setiap mata pelajaran belum mencapai 70, nilai belum mencapai 70, berarti belum tuntas, berarti harus remedial. Kemudian kriteria untuk atau syarat kenaikan kelas atau kriteria untuk menerima rapot itu. Di sini kalau syarat atau kriteria kenaikan kelas menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 1 tahun. Berarti kenaikan kelas dipertimbangkan nilai semester ganjil dan semester genap. Nah, di sini dalam kenaikan kelas mempertimbangkan nilai semester genap dan semester ganjil. Dari semester ganjil itu kalian sudah harus beres semua atau sudah selesai remedial atau sudah tuntas semuanya. Berarti harus semuanya mencapai nilai minimal 70. Kemudian memiliki nilai di bawah KKM tidak lebih dari 3. Jadi yang kurang nilai dari 70 tidak boleh lebih dari 3 dari 15 mata pelajaran. Ketidakhadiran siswa maksimal 12 dalam satu semester. Jadi dalam 1 semester kalian tidak boleh lebih izin alpasakit itu dari 12. Kemudian nilai sikap minimal baik tadi, jadi tidak boleh mempunyai nilai sikap cukup, berarti harus baik. Kemudian kriteria syarat kelulusan. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, berarti program pembelajaran itu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Mempunyai nilai sikap perilaku minimal baik, berarti tidak boleh cukup, tidak apalagi kurang. Kemudian mengikuti atau lulus asesmen kompetensi minimal atau AKM atau survei karakter. Itu pengganti dari ujian nasional. Kemudian telah mengikuti ujian madrasah baik tulis, praktek maupun portofolio sesuai dengan yang diselenggarakan di madrasah. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 atau pembelajaran di masa darurat. Pembelajaran yang dilaksanakan sekarang ini adalah pembelajaran secara daring.
pembelajaran secara daring itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan WA Group, Google Classroom, atau Google Map. Nanti gimana guru masing-masing mata pelajaran itu. Di sini di dalam pembelajaran daring yang nanti yang memakai WA Group, jadi pembelajaran kita, kalian nanti menerima jadwal pelajaran atau sehari itu 3 pelajaran atau ada juga yang 2 pelajaran. Jadi tergantung nanti harinya. Jadi satu hari itu minimal 2 pelajaran, maksimal 3 pelajaran. Dan materi pembelajaran dengan tugas itu semuanya nanti dimasukkan ke dalam WA Group atau di-share di WA Group ataupun di Google Classroom. Untuk kalian mempelajari atau mulai belajar itu start dari mulai jam 7, biasa jam 7 sampai dengan jam 8, itu nanti materi pembelajaran dan tugas dikirim ke dalam WA Group. Waktu pengumpulan tugas dan penyerahannya jam 19 atau jam 7 malam sampai dengan jam 21 atau jam 9 malam. Nanti jadwal itunya jadwalnya nanti oleh wali kelas masing-masing ataupun dengan guru pelajaran masing-masing. Kemudian berikutnya kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan di masa pandemi. Kemudian di sini di masa pandemi yang sekarang ini, pandemi COVID-19, di sini kriteria atau syarat kenaikan kelas menyelenggarakan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nah, pada sekarang ini tahun 2021-2022, berarti kalian harus menyelesaikan semester 1 dan semester 2. Semester 1 harus selesai, berarti harus mencapai nilai minimum atau KKM, berarti nilai minimal adalah 70 dari semua mata pelajaran 15, tidak boleh dari tadi 3 pelajaran. Berarti dari 15 pelajaran itu yang nilainya boleh di bawah 70 hanya 3 pelajaran, semuanya harus selesai. Kemudian absen PJJ mencapai 80%. Tugas PJJ mencapai 80%. Mengikuti ujian akhir semester dan akhir tahun, berarti wajib mengikuti ujian semesteran. Kemudian kriteria syarat kelulusan, bukan kenaikan di sini ya, maksudnya kelulusan. Jadi mempunyai nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Mengikuti kegiatan PJJ dengan absensi minimal 80%, kemudian mengumpulkan tugas PJJ minimal 80%, mengikuti ujian madrasah baik tertulis maupun praktek ataupun portofolio. Jadi mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh sekolah itu. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa melaksanakan, ya, bisa mencerna, tadi bisa mempelajarinya, dan kalian tetap semangat untuk belajar di rumah selama pandemi, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga pada hari ini dan seterusnya, walaupun keadaan pandemi, mudah-mudahan kita masih semangat dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sebagai pembina kesiswaan pada kesempatan ini akan menyampaikan program-program khusus yang yang dilaksanakan di MTS Al-Misbah. Sudah pada tahu untuk siswa-siswa sebelumnya, program kesiswaan yang berada di MTS Al-Misbah ini terbagi kepada 2 program. 1 program khusus yang meliputi program-program keagamaan.
Yang kedua, program umum meliputi program minat dan bakat siswa. Adapun program khusus meliputi program-program keagamaan, diantaranya 1, pembiasaan. Yang kedua, sholat berjamaah beserta sholat-sholat sunatnya yang selalu dipantau oleh para guru. Yang ketiga, hafalan Al-Quran. Di sini anak-anak terbiasa untuk menyetorkan hafalan dan baca tulis Al-Quran. Yang keempat adalah praktek ibadah. Di dalam praktek ibadah ini kita sudah terbiasa ditanamkan untuk selalu memperhatikan apabila ada salah seorang yang meninggal, kita harus paham dalam mengkafani sampai sholat jenazahnya. Yang kelima adalah muhadoroh. Muhadoroh di sini kita selalu ditanamkan untuk memiliki sikap keberanian untuk menyampaikan pendapat di forum umum. Yang keenam adalah tahfidz dan BT Aki. Bagi siswa yang belum paham baca tulis Al-Quran, ditanamkan untuk lebih rajin lagi dan dalam belajar dan harus berani untuk menyodorkan diri kepada pembinanya. Yang ketujuh adalah peringatan hari-hari besar Islam. Di MTS Al-Misbah sudah terbiasa dalam hari-hari besar Islam itu dilaksanakan secara bermacam-macam, baik dari segi perlombaan, ilmu agama, dan hafalan Al-Quran. Yang kedelapan adalah pesantren kilat, di mana pesantren kilat ini ditanamkan jiwa-jiwa kedisiplinan dalam melaksanakan peribadatan. Adapun program umum meliputi program minat dan bakat siswa. Hal ini bisa ditanamkan diantaranya dalam pemilihan ketua OSIS dan yang di dalamnya tertanam bakat, minat, dan bakat siswa. Mudah-mudahan kalian dengan adanya pemilihan ketua OSIS, kita ditanamkan sebagai menjadi seorang leader atau pemimpin, baik pemimpin untuk diri sendiri ataupun di luar. Yang kedua adalah LDKS. Di sini siswa akan lebih diarahkan bagaimana menjadi seorang pemimpin dan membina atau menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Ketiga, peringatan Hari Besar Nasional. Hari Besar Nasional di MTS Al-Misbah juga sudah terbiasa, baik diadakan secara di lingkungan sekolah itu sendiri ataupun bergabung dengan sekolah lain. Yang keempat adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di MTS Al-Misbah juga banyak macamnya, akan tetapi ketika menghadapi masa pandemi ini dalam pelaksanaan mungkin agak ditunda. Yang kelima adalah baksos dan kegiatan amal. Hal ini terbiasa baik dilaksanakan baik sebelum masa pandemi ataupun setelah pandemi ini terlaksana dengan baik. Seperti contohnya dalam pembagian sembako. Itu dibagikan secara bergiliran dan tidak lupa menjaga prokes. Mungkin itu saja anak-anak, mudah-mudahan kalian lebih mengerti dalam keadaan seperti ini, walaupun kita ini menghadapi seperti ini, tetap semangat. Terima kasih atas kesediaannya untuk memperhatikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.